Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah karena sungguh atas nikmat, izin serta karunia-Nya pada siang ini kita bisa bersama-sama. Mudah-mudahan bersama kita ini kelak Allah membersamakan kita di surganya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan tentu kita semua yang mengikutinya. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita akan bahas apa tadi? Meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita mulai dari Quran surat 62 ayat 2. Silakan buka bersama. Surat 62 ayat 2. Surat Al-Jumu'ah. Saya bacakan. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Gini Pak, dialah Allah yang telah mengutus pada kaum yang buta huruf seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, yang tugas rasul itu diutus oleh Allah ke dunia ini. Berdasarkan ayat ini ada 3 tugas pokok. Yang pertama adalah yatlu alaihim ayatihi, yaitu membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Jadi tugas Nabi menyampaikan Al-Quran kepada kita. Dan Quran itu sudah sampai semua kepada kita ya. Alhamdulillah. Yang kedua, wa yuzakkihim. Apa wa yuzakkihim itu? Menyucikan jiwa mereka. Nah ini kata ulama adab, akhlak, integritas moral. Nah, jadi mungkin nanti yang diminta tentang keteladanan itu kan di sini kan ya. Bagian yang kedua, bagaimana Rasulullah itu berperilaku yang sangat indah. Kemudian yang ketiga, tugas Nabi adalah wa yu'allimuhumul kitabah wal hikmah. Mengajarkan Alkitab dan Al-Hikmah. Apa itu? As-sunnah. Hadis. Baik, jadi Allah mengutus Nabi itu dengan 3 tugas pokok. Yang pertama menyampaikan Al-Quran, yang kedua mengajarkan moral, akhlak, yang ketiga mengajarkan as-sunnah, yaitu hadis. Nah, ini tugas pokok Nabi. Nah, dari ajaran Islam itu Pak, dalam Quran, hadis, jika diperas, yang dalam Quran dan hadis itu ada perintah, ada larangan, ada kisah, lalu kemudian diperas, maka dia akan mengandung 3 ajaran pokok. Apa 3 ajaran pokoknya itu? Yang pertama adalah soal akidah. Akidah itu apa artinya? Apa ya? Keyakinan ya. Dan ini dibangun selama 13 tahun pada masa periode kota Mekah. Makanya kalau Bapak lihat pada saat-saat Islam turun selama 13 tahun itu yang dibangun soal akidah. Kenapa pada masa periode Mekah Nabi pernah melarang orang ziarah kubur? Karena ilatnya
Illat itu alasannya, dianggap iman orang tuh belum kuat, sehingga dikhawatirkan minta ke kubur. Nah, ketika menjelang hijrah dianggap iman itu sudah kuat, sudah terbangun keimanan, maka yang tadinya dilarang fazuruha, dari larangan menjadi sunnah. Ini dalam hukum disebut nasakh mansukh, menghapus hukum lama dengan hukum baru. Kenapa disuruh? Karena dianggap iman sudah mulai kuat dalam rangka mendoakan dan dalam rangka mengingat kematian. Gitu. Ya baik, bukan ini bahasan kita. Jadi yang pertama, kalau diperas dari Quran dan hadis, pertama mengandung akidah, keyakinan. Yang kedua, apa itu syariah? Apa syariah itu? Aturan-aturan. Mulai dari aturan ritual sampai aturan sosial. Nah, itu namanya syariah. Nah, yang ketiga mengandung soal akhlak, etika dan moral. Nah, sekarang mana yang mau diteladani dari Rasulullah? Akidahnya, syariahnya, atau akhlaknya? Seharusnya adalah simultan, keseluruhan. Karena itu Islam ajarkan udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah engkau ke dalam Islam itu secara utuh, tidak boleh parsial, tapi utuh. Jangan akidahnya ikut, syariahnya tidak, atau akidahnya ikut, syariahnya ikut, akhlaknya tidak. Tidak demikian. Maka komprehensif. Tapi saya tahu yang dimaksud meneladani Rasul mungkin dalam konteks akhlak, begitu ya? Baik, yuk kita frame dengan Al-Quran surat 33 ayat 21. Ibu yang dirahmati oleh Allah, yang ketiga tadi adalah soal akhlak ya. Nah, saya frame bahwa pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Surat 33 ayat 21. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik. Jadi Rasulullah itu teladan dalam akidah, teladan dalam syariah, dan teladan dalam akhlak. Nah, kita persempit. Sekarang kita bicarakan soal akhlak saja deh. Akidah ndak usah sama syariah. Yuk kita bicarakan akhlak. Karena waktunya juga sangat terbatas. Baik. Saya qadarullah di dalam tab ini ada beberapa kitab. Nah, saya membacakan kitab ini namanya Nuzhatul Muttaqin. Sarah daripada Riyadhus Shalihin khusus pada bab etika atau bab moral. Jadi bagaimana Rasulullah itu ditiru, menjadi teladan. Jadi gini dulu, Rasulullah itu punya 4 sifat ya yang sangat terkenal, sebenarnya banyak. 1, siddiq. 2, amanah. 3, tabligh. 4, fatanah. Yuk kita bukan dikupas, tapi dimaknai saja, lalu kemudian kita jadikan keteladanan. Jangan kita bilang, itu kan Rasulullah, kita nggak mungkin. Rasulullah itu manusia. Ya kita tidak mungkin meniru 100%. Ya paling tidak ada di 50, 40 begitu. Jangan sampai 10% lah, kira-kira gitu. Baik, kita mulai dari yang pertama. Rasulullah punya sifat siddiq. Apa siddiq itu? Jujur. Pak, cari orang pinter, saya kira banyak di zaman sekarang. Tapi cari orang punya integritas, itu yang agak rumit. Nah, Rasulullah itu integritasnya keren betul. Rasulullah itu selalu jujur, benar. Karena itu lawan dari ketidakjujuran, lawan dari kejujuran adalah ketidakjujuran. Dan itu adalah sifat yang paling dibenci dalam Islam. Kita boleh punya etos kerja bagus, tapi ketika kita tidak punya kejujuran, itu hal yang paling dibenci dalam agama. Karena itu Islam menempatkan bohong itu pada sifat munafik yang pertama. Tanda orang munafik itu ada berapa? 3. Yang pertama, bicaranya bohong. Kalau orang bicaranya bohong itu sampai pada ketingkah lakunya. Dan ingatlah, bohong itu tidak bisa sekali. Karena ini penyakit yang sangat luar biasa.
Orang kalau sudah bohong sekali, Pak, itu bohong yang kedua hukumnya fardu ain. Karena untuk menutupi bohong pertama dia harus bohong kedua. Dan bohong ketiga itu fardu kifayah itu. Bohong yang keempat sunnah muakkadah. Bohong yang kelima sunnah. Bohong yang keenam mubah. Bohong ketujuh makruh. Bohong yang terakhir baru haram dia. Karena nggak bisa, Pak. Orang itu kalau sudah bohong sekali, itu mesti bohong kedua kali. Karena untuk menutupi kebohongan-kebohongannya. Dan cilakanya orang sering berteriak sunnah, melakukan katanya kebaikan, tapi dibungkus dengan kebohongan. Saya kasih contoh. Mohon maaf ya Bun, orang sering bilang nggak poligami sunnah. Betul atau tidak? Terus ditanya, boleh nggak nikah yang kedua tidak izin istri? Semua mengatakan boleh secara hukum. Lalu mengejar sunnah. Tapi saya pastikan jika istri Anda tidak tahu, Anda pasti jadi pembohong. Bagaimana kita kejar sunnah, lalu kita terjebak pada kemunafikan. Nah, ini yang jadi persoalan. Jadi, berbohong atas nama sebuah kebenaran. Lalu muncullah kata-kata, ya bohong tuh nggak apa-apa demi kebaikan. Mana ada bohong demi kebaikan? Tidak ada. Dalam Islam itu bohong hanya boleh 3 saja. Lebih dari 3 ini tak boleh. Apa itu? 1, bohong dalam siasat perang. Itu baru boleh. Karena kalau perang jujur mati duluan dia. Nggak pernah menang dia. Yang kedua, bohong itu untuk mendamaikan 2 orang berselisih. Misalnya, ini kayaknya sampai ngaji selesai datang. Jadi nggak serius-serius. Baik. Baik. Ngaji banyak iklan namanya ini. Alhamdulillah. Nih, saya kasih tahu yang kedua, bohong itu boleh dalam apa tadi? Mendamaikan orang berselisih. Nih, kawan saya yang baru datang, siapa tuh namanya, akhi? Mulyono. Baik. Ya, beliau berselisih dengan beliau nih. Lalu saya bilang sama beliau, Pak, saudara antum tuh baik loh. Tiap hari doain antum. Anda bohong atau tidak? Untuk mendamaikan ini boleh. Tapi tidak mungkin bohong karena beliau pasti berdoa, ya Allah ampunilah orang mukmin laki-laki maupun perempuan, kan beliau termasuk mukmin. Cuma tidak disebut namanya saja kan. Jadi artinya bohong untuk mendamaikan orang berselisih itu boleh, Pak. Karena itu Islam anjurkan, ajarkan kita innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. 49 ayat 10. Orang mukmin satu sama lain itu saudara, maka perbaiki hubungan persaudaraan. Maka kalau ada umat Islam ini berselisih, Pak, antum jangan jualan kompor sama kipas. Nanti meleduk tuh. Jadi damaikan, itu yang benar. Apalagi kalau sudah urusan politik, antum jangan ikut-ikutan untuk memperkeruh, tapi buat suasana menjadi nyaman. Itu ajaran Islam. Kemudian yang ketiga, bohong itu apa yang diperbolehkan? Bohong untuk kebahagiaan antara suami dan istri. Itu boleh. Bukan bohong antum selingkuh, bukan. Bukan itu. Bukan itu ya ikhwan. Nah, Allahu Akbar. Jadi begini maksudnya. Bapak dimasakin sama istri, sebenarnya kurang enak. Istri tanya gimana? Alhamdulillah. Itu bohong untuk memberi kebahagiaan kepada istri kita. Gitu loh. Gimana? Alhamdulillah. Tapi besok jangan banyak-banyak garam ya, kira-kira lagi. Atau ibu diberikan baju oleh suami, ibu tidak suka, ditanya gimana? Alhamdulillah. Itu bohong untuk memberi kebahagiaan. Bukan bohong antum selingkuh di belakang, bukan itu. Jelas ya? Jadi saya mau ulangi. Jadi Nabi itu punya sifat apa tadi? Siddiq. Selalu jujur. Begitulah akhi dalam bekerja ini. Apa yang dibutuhkan pertama? Adalah kejujuran. Caranya gimana?
Caranya antum harus tahu bekerja ini, yang ngawasi antum bukan atasan antum, tapi Allah yang tidak pernah mengantuk dan tidak pernah tidur dan selalu melihat kita. Disebut muraqabatullah. Kalau itu yang terjadi, maka etos kerja antum pasti terbangun. Kalau itu tidak terjadi, antum tidak akan punya etos kerja yang baik. Kenapa? Antum merasa, antum giat, antum punya etos yang bagus kalau ada yang melihat atasan antum. Kalau tidak, antum kembali ke asal antum. Nah, itulah sifat namanya sidik. Kita ini tidak jujur. Jujur kita itu kalau banyak orang, kalau tak ada orang, kejujuran itu hilang. Makanya sifat Nabi ini tidak melekat pada diri kita. Orang sering bilang, hidup dengan sunnah, yuk ikut Rasulullah. Tapi kadang-kadang yang sunnah kita hanya sholat kita, hanya akidah kita. Tapi pada konteks akhlak kita, kita kehilangan sunnah. Kita tidak meniru Rasul. Kadang-kadang keluar nih sholat duhur. Balik 1:30, ditanya dari mana sholat. Padahal sholatnya cuma 5 menit. Udah bohong pakai atas nama agama, itu cilaka itu. Itu satu ya. Jadi ayo bangun integritas, jujur. Ya, wah ini berat Pak. Sidik ini berat. Dengan kejujuran itu Rasulullah maka dijuluki apa? Al-Amin. Sampai Pak, Rasulullah itu bahkan musuh-musuhnya orang non-muslim zaman itu menitipkan barangnya itu kepada Rasulullah. Karena saking jujurnya Rasul. Kita jangankan musuh kita nitipkan barang, istri kita pun tak percaya sama kita. Buktinya handphonenya kalau pulang dilihat terus. Disadap lagi, pengalaman tak Pak? Itu satu. Ya. Yang kedua, Nabi punya sifat apa? Apa? Amanah. Amanah itu apa? Terpercaya. Jadi apa sih? Melaksanakan tugas itu dengan benar. Nabi itu diutus oleh Allah, nggak ada yang disembunyikan, dilakukan dengan benar sebagai seorang Rasul. Nah, kita ini mesti punya sifat amanah sebagai karyawan. Bagaimana all-out kita mengerjakan sesuatu yang dibebankan oleh perusahaan. Itu loh ya akhi, namanya amanah. Kita enggak. Baik, yang ketiga apa? Tabligh. Apa tabligh itu? Menyampaikan. Artinya apa? Komunikatif. Rasulullah itu sangat komunikatif, ya, dan argumentatif. Kita ini kelemahan umat Islam, tidak komunikatif dan tidak argumentatif. Komunikatif mungkin banyak, tapi apa yang dikomunikasikan sama sekali tidak punya argumentasi yang kuat. Yang penting kenceng dulu ngomong, walaupun tidak berdasar. Itu yang sering kita lihat debat-debat itu. Apa yang didebatkan ini? Orang begitu komunikatifnya, tapi tidak argumentatif. Kita ini kalau mau niru Rasulullah, komunikatif juga argumentatif. Coba bekerja nih Pak, kalau kita tidak komunikatif antar teman, atasan, bawahan, repot itu. Maka pesan-pesan itu tidak sampai dengan baik. Kalau dalam elo komunikasi tidak adanya noise, sehingga tidak sampai pesan itu dari komunikatornya kepada komunikan. Kenapa? Karena kita tidak komunikatif, sekaligus tidak argumentatif. Jadi kita bisa tawarkan produk kita Pak, kalau kita punya sales yang komunikatif. Tapi komunikatifnya argumentatif. Ini loh kenapa saya tawarkan ini keutamaannya, ini kelebihannya. Jadi selain komunikatif memang argumentatif. Keren banget kenapa Islam begitu cepat menyebar. Karena Nabi memang sangat komunikatif dan argumentatif. Ya, katanya neladanin Rasul nih ya. Jauh kan akhirnya kan? Jauh. Yang keempat apa tadi? Fatana. Apa fatana itu? Cerdas. Dan ingat loh, kecerdasan Nabi tidak berhenti pada cerdas intelijensi question, tapi intelijensi emosionalnya dan spiritualnya juga cerdas. Kita ini yang cerdas cuman ininya Pak, akhirnya licik. Orang kalau cerdas cuma IQ-nya, intelijensi questionnya, dia licik. Sikut kanan, sikut kiri, injak bawah, jilat atas kerjanya. Ada yang begitu? Nggak ada, lagi ngaji Pak Ustadz.
Tapi kan saya tidak bilang juga kalau lagi nggak ngaji kan. Jadi Nabi itu akhi, yang cerdas itu bukan hanya intelektualnya, tapi cerdas juga emosionalnya. Bagaimana Nabi mengelola emosi. Nah kita ini nggak bisa mengelola emosi, terutama pada orang yang kita bisa jajah. Istri, bawahan. Kita ini kadang-kadang tak bisa mengontrol emosi. Padahal kalau kita bilang contoh Nabi katanya. Nabi itu cerdas bukan hanya intelijensinya, tapi emosionalnya juga sangat cerdas. Bagaimana bisa mengelola amarah. Saya kasih contoh. Nabi setiap mau ke masjid itu apa bahasa Indonesia, diledek, dicaci, dihina oleh orang Yahudi. Anak muda. Tapi Nabi tidak pernah membalas. Nah, satu ketika Nabi jalan menuju ke masjid, ditanyanya, karena orang itu tidak ada. Kemana tuh orang yang biasa ngejek itu? Nggak ada. Diberitahu dia sedang sakit. Nabi itu tidak pernah sholat Pak, habis salam langsung pulang kecuali dalam 2 hal. Yang pertama, Nabi itu salam pulang sampai melangkahi pundak sahabat karena Nabi ketinggalan emasnya di rumahnya yang belum diberikan kepada orang-orang. Nabi balik. Yang kedua, Nabi balik karena perkara ini. Mendengar orang Yahudi yang mencaci Nabi itu sakit. Nabi cepat balik tanya kepada Aisyah, Aisyah ada makanan enak enggak? Ada, tolong dibungkus. Ketika dibungkus, Aisyah itu senang. Dipikir mau dimakan Rasul. Ternyata Rasulullah bawa ke tempat orang Yahudi yang sakit itu. Lalu kata orang Yahudi itu, Muhammad, engkau yang paling kubenci, tapi engkaulah yang pertama jenguk aku. Semua sahabat yang dekat denganku, tak ada yang menjenguk aku. Karena mampu mengelola emosi, kenapa Nabi bisa datang? Kalau antum kira-kira ada orang caci antum, maki antum, tanya, kemana dia? Sakit, kira-kira antum gimana? Gak mati sekalian. Ayo kan? Kapan dikubur katanya itu, lebih parah lagi gitu. Kenapa? Karena kita tidak mampu mengelola emosi. Makanya kecerdasan itu tidak hanya kecerdasan intelektual, tapi kecerdasan emosional. Kecerdasan intelektual itu bisa baca, bisa dilatih. Emosional juga bisa, Pak. Nah, yang ketiga adalah kecerdasan apa? Spiritual. Jadi kecerdasan spiritualnya juga luar biasa. Nah, dalam konteks ini, yuk saya coba rumuskan saja bagaimana akhlak Nabi. Dan bagaimana pentingnya kita punya moral, punya etika dengan mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata ulama begini, Pak. Al-ilmu bila adabin kadnari bila hatabin. Wal adabu bila ilmin ya karruhi bila jasadin. Kata ulama, kepintaran, ilmu yang luas, tanpa akhlak, tanpa moral, itu seperti api tanpa kayu bakar. Apa gunanya itu api kalau nggak ada kayu bakarnya? Begitulah kepintaran tanpa moral. Banyak nggak sekarang orang pintar, Pak? Tapi tidak punya adab. Saya yakin loh. Pekerja itu ada yang senior, atasan, ada yang baru keluar gitu, pinter-pinter. Nah, kadang-kadang moralnya itu kurang. Pernah di satu zaman, Pak, Rasulullah sudah wafat, Abu Bakar sudah wafat, yang menjadi pemimpin Khalifah Umar. Nah, satu ketika Umar itu jadi presiden lah gitu, mengadakan musyawarah MPR lah. Nah, pesertanya itu dari musyawarah itu adalah semuanya veteran perang Badar. Perang Badar itu perang yang pertama kali terjadi pasca hijrah, tahun kedua hijrah. Itu sahabat-sahabat sepuh semua. Diajaklah bermusyawarah oleh Umar tentang negara. Salah satu yang diajak dari antara veteran itu ada anak muda. Namanya Ibnu Abbas. Anak muda, Ibnu Abbas. Sehingga membuat jelas semua veteran ini. Kami juga punya anak yang seumuran dia. Tapi kenapa anak-anak kami tidak diajak oleh Khalifah Umar? Sahabat Umar mendengar itu. Tapi sahabat Umar tidak menjelaskan kepada mereka. Sahabat Umar memberi bukti. Maka kemudian di dalam musyawarah itu, sahabat Umar sebelum memulai pembicara negara, beliau membacakan satu ayat dalam Quran. Idza jaa nasrullahi wal fath. Surat An-Nasr. Lalu ditanyakan kepada para sahabat, wahai sahabat-sahabatku, apa yang dimaksud dengan surat ini?
idza jaa nasrullahi wal fath. Sahabat sepuh mengatakan, ya Rasulullah, ya Umar ibn Khattab, jika kemenangan kita dapat, maka beristighfarlah kepada Allah dan bertasbihlah kepada Allah. Itulah pesan ayat ini. Sahabat yang lain diam, yang lain juga menjawabnya sama. Nih Ibnu Abbas yang dikenal sangat cerdas, diam gak bicara sama sekali. Sampai sahabat Umar berkata, wahai Ibnu Abbas, bagaimana pendapatmu? Baru Ibnu Abbas berkata dengan suara yang lembut, kata beliau, saat ayat itu turun, ini mengindikasikan bahwa umur Rasulullah tak akan lama lagi beliau akan wafat. Kata Umar, tak pernah sebelumnya aku mendengarkan tafsir dari surat ini kecuali yang disampaikan oleh Ibnu Abbas. Kecerdasannya sangat luar biasa, tapi santunnya juga sangat luar biasa. Tak disuruh bicara, tidak bicara, baru diminta dia akan bicara. Anak sekarang merasa dia pintar, enggak begitu, di debatnya semua orang. Kenapa? Karena intelektualnya cerdas, tapi emosional dan spiritualnya yang tidak cerdas. Paham sampai sini? Enggak paham, Mbak? Bilang paham takut ditanya, enggak paham malu. Baik, nah ikhwani wa ikhwati fillah, nah apa yang saya sampaikan ini jangan antum serap dengan akal, tapi seraplah dengan hati. Karena kalau antum menyerap dengan akal, yang pintar hanya di sini, nanti itu hanya menjadi argumentasi. Kata ulama, al-ilmu ilman, ilmu itu terbagi menjadi dua. Ilmun fil lisan, ilmu yang cerdas berhenti di mulut, fadaka hujjah, ilmu seperti itu hanya menjadi argumentasi orang pandai bicara. Wa ilmun fil qalbi, ilmu yang masuk ke dalam hati, fadaka ilmun nafi, ilmu seperti itulah yang akan berubah menjadi sikap. Kalau ilmunya masuk ke dalam hati, menjadi ilmu yang berubah menjadi sikap. Tapi ilmu yang berhenti di sini, antum hanya pandai berargumentasi, pandai bicara soal agama, tapi natu. Tahu natu? No action, hanya ngomong-ngomong saja. Nah, baik, karena itu apa sih pentingnya adab sampai kita harus contoh Nabi? Saya ingin sampaikan pelan-pelan. Tadi saya awali adab tanpa ilmu, ilmu tanpa adab seperti api tanpa kayu bakar. Sekarang adab tanpa ilmu seperti ruh tanpa jasad. Maka dia tidak punya pijakan. Orang boleh santun, tapi nggak ada ilmu, sehingga akhirnya kesantunannya hanya mengikuti intuisi. Tidak ada panduan ilmu, maka keduanya harus inherent. Harus menjadi satu antara adab dengan ilmu. Nah kalau begitu, yuk kita pahami adab yang bersumber dari ilmu, dari Rasul itu seperti apa. Saya awali dengan hal, apa sih pentingnya kita harus beradab? Teman-teman, saya tanya. Orang-orang di luar Islam peduli nggak kita sholat apa enggak? Saya ulangi, teman-teman kita, saudara sekalian kita di luar Islam peduli nggak kita sholat atau enggak? Nggak peduli. Ente mau sholat bodo amat, mau enggak juga bodo amat. Peduli nggak dengan puasa kita? Enggak. Tapi apa yang mereka lihat? Moral kita, adab kita, akhlak kita, integritas kita. Karena itu untuk memberi warna Islam itu indah, tak ada lain kecuali kita punya moral yang baik. Saya itu pernah baca guyonan, Mbak, tapi tulisan bentuknya. Orang Barat itu mengartikan Allahu Akbar itu menurut mereka artinya ngerusak. Allahu Akbar itu artinya merusak. Kenapa? Karena yang dia lihat kalau teriak Allahu Akbar, rusakin pagar, ngelempar-lempar. Siapa yang memberi kesan itu? Kita, orang Islam. Sehingga kemudian image Islam itu menjadi seperti itu. Kenapa? Karena moral kita. Teriaknya adalah menegakkan kebenaran. Tidak ada rumusnya menegakkan kebenaran dengan cara yang tidak benar. Nggak ada rumusnya. Rumusnya itu menegakkan kebenaran dengan cara yang benar. Tidak menegakkan kebenaran dengan cara yang tidak benar. Nah, karena itu yuk kita bahas satu-satu. Apa sih pentingnya adab? Kenapa kita mesti beradab? Kenapa kita mesti punya akhlak? Kenapa kita mesti punya integritas? Yang pertama, akhi, tolong buka surat Al-Qalam. Sudahlah, nggak usah lama nanti ya. Saya bacakan. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad berakhlak yang
agung. Jadi Nabi Muhammad itu berakhlak agung. Sementara kita ngaku umat Nabi Muhammad, tapi kita tidak punya akhlak. Kita tidak punya moral. Kita tidak punya integritas. Gimana kita ngaku umat Nabi Muhammad? Akhlak nggak punya. Nggak bisa menghargai yang sepuh hanya karena lebih pintar. Nggak menyayangi yang muda karena kita merasa lebih senior. Hancur kehidupan ya ikhwan. Tapi kalau yang muda pintar, dia hargai yang sepuh menyayangi, ya tidak merendahkan karena dia lebih senior. Masya Allah, ruang kerja itu nyaman, indah. Sehingga ketika berangkat kerja semua bersemangat. Tapi kalau di ruang kerja sudah tidak tercipta itu, berangkat kerja pun malas. Karena sudah malas, ya hasilnya pun tidak akan maksimal. Oke? Jelas ya? Baik. Jadi satu alasannya kenapa kita mesti berakhlak, karena Nabi Muhammad itu berakhlak mulia. Sementara kita ngaku umat Nabi Muhammad. Alasan kedua, tolong perhatikan baik-baik. Nih, ikhwah. Kenapa penting akhlak itu? Antum pengen masuk surga enggak? Pengen ya Pak ya? Pengen. Ada ungkapan ulama keren Pak, asal kota Basrah. Namanya Ibrahim bin Adham. Beliau mengatakan begini. Kultum nuhibbul jannah, kalian semua pengen masuk surga, cinta surga. Walam ta'malu laha, tapi kalian tidak melakukan perbuatan yang akan mengantarkan kalian ke surga. Kayak ginilah, kalian pengen nonton tapi kalian gak punya tiket. Padahal jalan ke surga itu begitu gampangnya. Salah satu caranya adalah, karena banyak jalannya, salah satunya adalah dengan akhlak. Antum cek nanti di kitab Riyadhus Shalihin hadis nomor 630 berjalur dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul, ana za'im bi baitin fi rabadil jannah liman taraka al-mira wa in kana muhaqqan wa bi baitin fi wasatil jannah liman taraka al-kadhib wa in kana mazihan wa bi baitin fi a'la al-jannah liman hasuna khuluquh. Kata Nabi, aku jamin kalian akan mendapatkan rumah di tepian surga. Nggak apa-apa dia di tepian juga, yang penting surga ya kan? Bagi siapa itu? Bagi orang yang meninggalkan debat sekalipun yang diperdebatkan kebenaran. Kenapa Pak? Nggak ada orang debat cari benar Pak. Orang debat itu yang dicari menang. Kalau sudah menang yang dicari muncul dua hal sifat negatif, sombong dan bangga. Dan dua sifat ini menjadi penghalang orang dapat surga. Makanya sudahlah, yang benar itu bermusyawarah, jangan berdebat. Makanya orang pintar itu mesti mendengar orang bicara sampai selesai. Orang yang pintarnya setengah, belum selesai orang disela, itu ciri orang bodoh itu. Betul, kalau antum melihat debat, orang ngomong dicela, itu ciri orang bodoh. Kalau orang pintar, dia senang mendengar, setelah itu baru dia bicara. Itu orang pintar. Baik, jadi jangan berdebat ya Pak ya. Janganlah. Kalau udah berdebat Pak, perkara kecil jadi besar kok. Makanya istri kalau lagi ngomong, udah Pak, diemin aja Pak. Apalagi kalau udah kata pokoknya, selesai sudah itu. Nah, antum masuk kamar tidurlah, kelar itu sudah. Ya, jangan berdebat. Ya Bu ya, kalau suami lagi ngomong juga jangan disela Bu, karena yang kecil nanti jadi besar tuh. Baik, yang kedua, wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhib wa in kana mazihan, dan aku jamin kalian akan mendapatkan rumah di pertengahan surga bagi orang yang meninggalkan dusta sekalipun bercanda. Bohong tuh Pak, bercandanya nggak boleh, apalagi serius. Aneh bercanda doang, bohong. Tuh, acara-acara prank itu adalah acara yang bertentangan dengan syariat. Nggak boleh itu. Ngeprank itu. Ada dalam syariat itu bertentangan. Karena banyak kebahagiaan yang dicari selain dengan cara itu. Yang ketiga, wa bi baitin fi 'alal jannah liman hasuna khuluquh. Inilah. Apa kata Allah? Aku jamin kalian akan mendapatkan rumah di surga yang paling tinggi. Bagi siapa? Yang sholatnya banyak? Lah, bagi orang yang bermoral, bagi orang yang berakhlak baik, bagi orang yang punya integritas. Hadiahnya rumah di surga yang paling tinggi, Pak. Inilah kenapa kita perlu mencontoh Nabi. Kenapa kita perlu contoh akhlak Nabi. Nah, sudah ya.
Yang alasan ketiga, saya mau tanya, Pak, pengen nggak dapat syafaat nanti dari Nabi? Antum sudah tahu caranya mendapat syafaat. Yang antum tahu perbanyak baca solawat. Lah, ada yang lebih pintas. Cek nanti hadis dari sahabat Jabir, nomor 631 setelah tadi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinukum akhlaqa." Kata Nabi, sungguh yang paling aku cintai dari kalian, satu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dan sungguh orang yang paling dekat tempat duduknya denganku nanti di hari kiamat, berarti dapat syafaat itu dari Nabi. Siapa? Di antara kalian yang paling baik akhlaknya. Jadi pentingnya akhlak itu di situ ya akhwat. Baik. Nah, sekarang begini. Ini karena waktunya sudah habis, tinggal 5 menit. Jam 1 antum kerja kan? Ya. Sebelum saya jelaskan banyak-banyak kepentingan akhlak itu, apa keutamaan akhlak, jangan antum juga bilang begini, Ustaz, kan tidak semua orang akhlak itu baik, Ustaz. Lalu ada orang yang berkata, ya saya dari sono udah kayak gini, Ustaz. Terus antum diprotes sama teman antum, kenapa sih antum kok kayak gini, kalau ngomong kok kencang betul? Ya udah, memang saya dari sononya udah kayak gini, lu mau teman sama gue, syukur, enggak juga enggak apa-apa. Nah itu salah. Karena akhlak itu ada 2 kata ulama. Yang pertama ada akhlak itu namanya jibilli. Tahu jibilli? Bawaan lahir. Memang ada orang bawaannya sudah baik. Nabi pernah mengatakan kepada seorang sahabat, ya, kata Rasulullah SAW, "Inna fika khaslataini yuhibbuhumallah al-hilm wal-ana." Ya. Lalu Rasul mengatakan kepada sahabat itu, wahai saudaraku, pada dirimu itu ada 2 sifat, yang karena 2 sifat itu engkau dicintai Allah dan Rasulnya. Apa itu? 1 sabar, 2 nggak gampang marah. Lalu sahabat ini tanya, ya Rasulullah, apakah 2 sifat itu karena hasil usahaku atau karena pemberian Allah? Lalu Nabi mengatakan, itu pemberian Allah. Lalu orang itu berkata, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan aku sifat tidak mudah marah dan penyabar. Itu 1. Memang ada orang dari sononya udah baik, Pak. Tutur katanya lembut, tidak sombong. Nah, yang kedua, ada yang sifatnya muhtasab. Muhtasab itu diusahakan. Dan itu bisa. Ya kalau antum mengatakan begini, ya udah saya dari sononya sudah kayak begini, antum kemauan berubah aja enggak, terus gimana mau berubah? Karena itu Nabi pernah mengatakan, wa may yatasabbar yusabbirhullah. Kalau engkau ada keinginan untuk sabar dan berusaha untuk sabar, maka nanti oleh Allah dibantu engkau jadi penyabar. Hadis sahih. Antum bisa lihat dalam kitab yang sama pada bab sabar, bab yang ketiga. Jadi cerita itu begini. Anna nasan minal ansar sa'alu Rasulullah SAW. Ada orang Ansor, sekelompok orang Ansor datang kepada Nabi minta-minta. Fa'atahum, diberi oleh Nabi. Summa sa'alu, setelah diberi minta lagi. Fa'atahum, diberi lagi oleh Nabi. Hatta nafida ma'inda, sampai apa yang ada pada tangan Nabi habis. Faqala lahum hina anfaqa kulla syai'in biyadihi. Ketika sudah habis apa yang disampaikan Nabi, diberikan semua, Nabi berpesan kepada mereka. Apa pesan Nabi? 1. Wa may yasta'fif yu'ifahullah. Saudaraku, kalau engkau berusaha dan berniat menjaga kehormatanmu, nanti Allah akan jaga kehormatanmu. Kalau engkau tidak ada niat, tidak ada usaha menjaga kehormatanmu, bagaimana Allah akan jaga kehormatanmu? Minta-minta itu menghinakan. Wa may yatasabbar yusabbirhullah. Kalau engkau ada niat untuk sabar dan berusaha untuk jadi penyabar, nanti Allah yang akan buat kamu menjadi penyabar. Nah, kita persoalannya kan apa ya, kayak apatis gitu, menyerah dengan keadaan. Jangan. Ana memang pemarah. Kok pemarah bangga gitu loh. Ya udah berusaha ya, ada niat saya tidak pengen jadi pemarah dan berusaha. Nanti dibantu oleh Allah, antum dibuat menjadi tidak pemarah. Saya hanya ingin mengatakan, ya, meneladani Rasulullah itu komprehensif. Jangan sepotong-sepotong. Ibadahnya ditiru, akidahnya ditiru, tapi akhlaknya tidak ditiru. Jangan sampai. Jangan sampai. Karena akhlak itu terpenting dalam hidup ini. Antum kalau tahu, akhi, buruknya akhlak, buruknya moral, itu merusak amal ibadah kita.
Amal ibadah itu menjadi tidak ada gunanya karena akhlak kita buruk. Hadisnya begini, inna su'al khuluq yubsidul amal kama yubsidul khallu al asalah. Sungguh akhlak yang buruk, orang tidak punya moral, itu akan merusak amal-amal soleh yang dilakukan seperti cuka merusak madu. Madu itu khasiatnya luar biasa, antum campur dengan cuka, maka madu itu rusak khasiatnya. Begitu amal soleh kita tidak bernilai apa-apa saat akhlak kita buruk. Apa contohnya? Contohnya, ada anak muda datang kepada Nabi. Anak muda itu bilang begini, ya Rasulullah, saya sungguh heran. Nabi tanya, apa yang mengherankan kau? Lalu anak muda itu cerita, fulanatun tudhkaru min kathrati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha walakinnaha tuaddi jiranaha bilisaniha faqala hiya finnar. Kata anak muda itu, ya Rasulullah, saya sungguh heran. Ada seorang perempuan, ya Rasul, dikenal rajin sekali salat sunnahnya. Bukan salat wajib saja, salat sunnahnya rajin sekali. Puasa sunnahnya juga rajin sekali, Senin, Kemis, Ayyamul Bid. Orangnya juga dermawan, ya Rasulullah. Tapi ya Rasul, ini orang suka nyakitin teman dan tetangganya dengan mulutnya. Kata Nabi, faqala hiya finnar. Tempat tu orang adalah neraka. Tempat tu perempuan neraka. Artinya apa? Bahwa amal soleh itu hancur gara-gara akhlak yang buruk. Dalam hadis yang lain, kata Nabi, thalathun, ada 3 manusia. La turfa'u salatuhum fawqa ru'usihim shibran. Ada 3 model manusia yang solatnya itu jangankan nyampe kepada Allah. Diangkat 1 jengkal aja di atas kepalanya nggak diangkat, Pak. Antum tahu siapa orang itu? Yang pertama, rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Seorang laki-laki yang menjadi imam di tengah kaumnya. Menjadi imam itu pahalanya besar, Pak. Dia menjadi imam, tapi kaumnya benci kepada imam ini karena moralnya jelek. Maka sholat nih orang, jangankan sampai kepada Allah, 1 jengkal di atas kepalanya saja tidak. Karena itu, ikhwah, jangan sampai kita suka nyakiti orang dengan mulut kita, dengan lisan kita, dengan perangai kita. Hancur loh ibadah kita. Antum pernah dengar kan? Ketika Nabi tanya, apa itu orang bangkrut? Mal muflis? Sahabat tanya, kata sahabat, orang yang tidak punya harta, tidak begini, tidak begini. Kata Nabi, bukan. Orang bangkrut itu nanti, kata Nabi, orang datang kepada Allah di hari kiamat dengan pahala sholat yang banyak, pahala puasa yang banyak, pahala sodako yang banyak. Tapi bersama itu, dia membawa dosa, suka nyakiti temannya, dolim sama temannya, ngambil hak temannya, maka dia akan bangkrut. Bangkrutnya di mana? Amal dia nanti diberikan kepada orang yang dia dolimi, yang dia caci, yang dia hina. Kalau cukup, kalau nggak cukup, maka dosa orang ini dihibahkan kepada antum. Nah itulah ya akhi. Jadi akhlak ini penting. Saya nggak ngerti kok orang hanya, mohon maaf, mementingkan sholat, mementingkan ini, tapi tidak peduli dengan moral, tidak peduli dengan akhlak. Itu anak nggak ngerti. Kenapa itu terjadi? Karena nggak paham, nggak belajar. Orang tuh Pak mestinya makin rajin ibadah, makin santun. Makin ibadah rajin, makin rendah hati. Makin ibadahnya rajin, makin pandai menghargai orang. Karena itu kata Quran. Surah, coba buka, ini terakhir buka nih. Surah 48 ayat 29. Oh baiklah kalau nggak dibuka saya bacain aja. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar ruhamaa'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathalun fit tawrah wa mathalun fil injil kazar'in akhraja syatahu fa'azarahu fastaghlada fastawa 'ala suqi yu'jibu as-zurra' liyaghidha bihimul kuffar wa 'adallahu alladhina amanu minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Jadi gini, di dalam ayat itu ada kata begini. Lihatlah umat Nabi Muhammad itu senantiasa ruku dan sujud. Salat ya. Bekas ruku dan sujudnya nampak di wajahnya. Tuh. Nampak di wajah itu bukan hitam sini. Menurut ulama, nampak di wajah itu setiap ritual yang dia lakukan terimplementasi dalam ruang sosialnya. Orang nek rajin sholat mesti santun, nek rajin sholat mesti jujur, nek rajin sholat mesti menghargai orang. Kalau ada orang yang rajin sholat tapi itu semua tidak terjadi, mesti ada yang keliru dari sholatnya. Karena Nabi Allah berfirman, aqimis shalah, innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Dirikan salat. Salat itu mampu membentuk dirimu, tidak akan keji, tidak akan mungkar. Dia salat kok masih keji dan mungkar. Bukan teori Allah yang salah, cara Anda yang salat yang tidak benar.
Bisa jadi tujuan sholatnya keliru, bisa jadi rukun sholatnya tidak terpenuhi, bisa jadi waktunya yang mengulur-ngulur. Maka kenapa nilai dari sholat semua tidak berbuah kepada diri kita? Baik, wallahu a'lam. Habis ya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.